kemungkinan. Iya, dicemungkin maaf. Tapi ada Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Senang sekali pada pagi ini kita ada di sini di Singaraja. Dan senang untuk para tamu bisa hadir. Pascal bisa datang, kami sangat berterima kasih. Bu Mangku, Riris, dan semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal 10 ayat 1 di sini berbicara tentang ayat yang ditulis seperti ini. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak bicara dalam kepahitan jiwaku. Sebagai judul khotbah pada siang ini, yaitu janganlah engkau galau. Janganlah engkau galau. Setinggi-tingginya kerohanian seseorang, pasti mereka pernah galau. Punya kehidupan yang mana mereka jiwanya itu bosan hidup, sama seperti yang dikatakan oleh Ayub, melampiaskan keluhannya dan hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Seperti itu yang dikatakan oleh Ayub. Galau dalam arti yaitu menggambarkan keadaan yang tidak karuan. Kemudian yang kedua, sebuah perasaan yang kurang nyaman, gelisah, sedih, menyesal, bingung, dan bimbang. Itu orang galau. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan hidup ini galau. Karena galau itu adalah goncangan jiwa seseorang. Orang itu punya jiwa yang tergoncang. Biasanya orang galau itu putus asa. Dia timbul karena kecewa pada sesuatu, pada seseorang, dan dia merasa bahwa kehidupannya itu selalu sulit. Dan dia mau keluar dari masalah, tetapi masalah itu datang bertubi-tubi, sehingga mengakibatkan bahwa kehidupannya itu kacau. Tapi firman Tuhan mengajarkan jangan galau. Orang rohani pun dalam Alkitab ada dua orang tokoh rohani, yaitu Elia dan Daud. Mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Dekat bersama dengan Tuhan, tetapi mereka dalam kedekatan itu pernah menghadapi yang namanya kegalauan. Juga termasuk Ayub, Elia, Daud. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Elia, dia mengalami kelelahan secara fisik, lelah, capek. Padahal dia sudah bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, dan dia menang dalam kontes yang mana benar, nabi-nabi mana yang benar, apakah Nabi Elia atau Nabi Baal. Dan Elia menang dalam kontes tersebut. Tetapi dalam kemenangan itu dia tetap galau. Dia sedih dan akhirnya dia lari. Apa yang membuat dia galau? Yang membuat Elia galau karena dia dikejar-kejar oleh Ratu Izebel untuk menangkap dan membunuhnya. Jadi dia takut. Kemudian yang kedua ada Daud, ya. Daud dalam Mazmur selalu mengatakan bahwa jiwanya tertekan. Selalu tertekan karena ada kehidupan yang mengganggunya. Kehidupan misalnya seperti anaknya mau mati, dan benar akhirnya anaknya mati. Bersama hubungannya dengan Berseba, ya. Tapi banyak hal sehingga kerajaannya itu kacau balau dan dia mengalami tekanan. Kemudian kita juga bisa melihat Petrus, ya. Petrus juga merasa galau setelah dia sadar bahwa dia menyangkal Yesus. Dia galau. Aduh, padahal saya sudah komitmen mau mengikut Yesus, walaupun yang lain meninggalkannya. Tetapi yang terjadi adalah apa? Terjadi dia menyangkal Yesus ketika orang-orang berkata, kamu salah satu pengikutnya, kamu salah satu orang Galilea, dan kamu adalah salah satu yang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia mengatakan, aku tidak mengenalnya. Dan benar akhirnya ketika dia sadar dari kokokan ayam itu, barulah dia terasa galau dalam hidupnya. Saudara, apakah penyebab kegalauan? Apa penyebabnya?
Yang pertama, penyebabnya adalah kehadiran penyakit dalam tubuh kita. Mungkin kita merasakan sakit, ya. Sakit, atau mungkin kita pernah kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan kita merasa penyakit ini susah untuk disembuhkan. Hal ini membuat kita tidak hanya sakit secara fisik, tapi sakit secara perasaan kita. Bagaimana supaya ini sembuh? Sehingga kita galau, saudara. Kemudian yang kedua, orang yang kita kasihi meninggal dunia. Siapa sih yang nggak pernah sedih ketika orang yang dicintai, orang yang dikasihi, yang selalu bersama-sama, menikmati kebersamaan, menikmati masakannya, menikmati canda tawa, ketika seseorang itu udah nggak ada. Siapa sih yang nggak galau? Pasti semua merasa hatinya terguncang. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan harta benda. Kehilangan harta benda membuat seseorang galau. Ayub kehilangan 11.500 ternak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 7.000 ekor domba, ya. 7.000 ekor domba kalau dirupiahkan itu sama dengan 21 miliar. 3.000 ekor unta kalau dirupiahkan 45 miliar. Itu hilang. 1.000 ekor lembu kalau dirupiahkan itu 10 miliar rupiah. 500 keledai betina kalau dirupiahkan 4 miliar. Ditambah budak-budaknya, kekayaan Ayub itu hampir 100 miliar rupiah hilang. Mungkin kalau kita hilang 1.000, 20.000, 1 juta, 5 juta, oh galaunya minta ampun ya. Berhari-hari mungkin. Tapi ini Ayub ya, 100 miliar hilang. Yang mana ke-10 anaknya semua mati. Orang-orang Syeba menyerang para penjaga lalu mencuri dan merampas lembu serta keledai milik Ayub. Petir menyambar membuat kebakaran hebat yang membuat domba dan penjaga-penjaganya mati. Orang-orang Kasdi menyerbu dan merampas unta-unta Ayub. Semua penjaga-penjaga unta itu dibunuhnya. Dan ketika sedang berpesta, angin ribut bertiup merobohkan rumah anak-anak yang dikasihinya. Kita baru kehilangan satu orang yang kita cintai, galau sampai berbulan-bulan. Kemudian kita kehilangan uang kita, galau juga. Tapi ini Ayub uangnya 100 miliar hilang, 7 anak yang dicintainya juga mati, dan 3 anak perempuannya juga hilang. Tapi dia mengatakan seperti ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah penderitaan kesedihan hatinya, Ayub masih memuji nama Tuhan, saudara. Dia 100 miliar, banyak sekali. Kita harus berapa tahun kerja seperti itu ya, supaya bisa mendapat seperti Ayub ini. Tapi dia memang orang kaya yang diberkati. Kemudian yang selanjutnya membuat kita galau, khawatir tentang kebutuhan hidup. Pandemi saat ini membuat kita kacau, ekonominya kurang. Apa yang sudah kita rencanakan juga porak-poranda, uang kita udah hilang kemana-mana. Kemudian gaji nggak terbayarkan, atau mungkin kita dirumahkan, kita nggak punya penghasilan. Dan kita mengalami nasib yang sama. Semua orang di dunia ini mengalami nasib seperti itu. Jadi khawatir, saudara, tentang kebutuhan hidup. Dalam Amsal 3 ayat 5-8, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Dan ingat dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemudian penyebab kegalauan yang kelima adalah teman yang meninggalkan kita. Pernah nggak sih kita berjanji sama teman, entah itu teman dekat atau sahabat, untuk selalu bersama. Tapi yang terjadi adalah ketika perjalanan waktu, dia meninggalkan kita. Dan hal ini membuat kita sedih, karena ditinggal oleh teman kita. Selanjutnya adalah impian yang tidak menjadi kenyataan, karena kita berambisi yang berlebihan. Ada orang berharap impiannya menjadi kenyataan.
karena dia terlalu berharap ya. Dan kita boleh berharap, saudara, boleh berharap kepada Tuhan, berharap kepada manusia juga boleh, tapi jangan berlebihan. Ketika berlebihan maka tingkat kekecewaannya itu lebih tinggi. Jadi nothing tulus aja ketika kehidupan ini berjalan. Dan yang ketujuh adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ini galau nih. Oh, teman saya yang dulunya dia seorang gelandangan sekarang menjadi orang kaya. Dulu dia nyari rongsokan bareng-bareng nih profesi, sekarang lebih tajir dari saya. Kadang kan galaunya dalam hati seperti itu kan. Dulu dia masih cleaning service, sekarang sudah GM. Mungkin ada yang dikalahkan sama orang-orang itu. Karena kita membandingkan diri kita. Coba bandingkan hidup kita dengan orang di bawah kita ya. Mungkin yang kekurangan, yang tidak bisa makan, tidak punya saudara, tidak punya orang tua, tidak punya rumah. Mereka masih banyak di sekitar kita, saudara. Nah sekarang, bagaimana mengatasi kegalauan ini? Bagaimana? Yang pertama adalah lakukan sesuatu kepada orang lain. Lakukan sesuatu kepada orang lain. Ini yang dilakukan oleh Elia ya. Jadi sesuatu harus diperbuat. Jangan berdiam diri, jangan ngeram di kamar, jangan. Tapi lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa saja yang penting ada sisi positifnya. Kemudian yang kedua, ingat betapa indahnya janji-janji Tuhan. Tuhan itu punya janji buat kita, saudara. Selalu ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Kemudian yang ketiga, ingat di balik kesulitan itu ada berkat-berkat Tuhan. Jadi ada kesempatan di tengah kesempitan. Walaupun mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Pariwisata sekarang lagi terpuruk di Bali ini. Bukan berarti kita harus menunggu melulu tentang pariwisata. Cari yang ada hubungannya dengan keadaan sekarang ini, apa yang sedang dicari orang. Mungkin kebutuhan pokok, tisu, masker, lain-lainnya, itu yang kita coba sebagai tingkat kebutuhan kita jual gitu, usaha seperti itu. Cari waktu untuk istirahat fisik ya saudara. Nah ketika kita galau harus cari waktu. Nih, jangan terlalu banyak untuk bekerja, karena pekerjaan yang terlalu banyak membuat kita galau. Jadi cari waktu untuk istirahat. Kemudian yang kelima, ingat bahwa jiwa kita bernilai di hadapan Tuhan. Yang keenam, ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Masih banyak orang-orang galau di sana yang mereka bisa survive dan bisa berjalan dan bisa melepas dari kegalauannya. Kemudian selanjutnya, ingat setiap masalah hanya sementara. Masalah-masalah kita ini sifatnya sementara. Jangan selalu tertekan dengan masalah yang sifatnya sementara ini. Kerjakan hal-hal yang kecil, masalah-masalah kecil, kemudian kerjakan yang besar. Kemudian jangan terlalu banyak menuntut harus berhasil. Anggap itu sebagai latihan. Dan yang kesembilan, rajin-rajinlah refreshing, jalan-jalan, nginap di hotel, makan di luar. Bukan berarti ini boros ya, tapi sekedar. Kalau ada silakan. Refreshing, ke pantai udah bagian dari refreshing. Pantai murah meriah. Berkebun juga itu bagian dari refreshing. Bersihkan rumah itu refreshing juga. Kemudian nyuci baju, nyuci motor, ngelap motor, itu bagian dari refreshing. Jadi kita merefresh, menyegarkan jiwa kita, pikiran kita. Atau berburu, mencari ikan, memancing. Banyak hal yang bisa membuat kita refreshing. Sehingga nggak galau aja. Gitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang selalu berjalan. Jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah pasrah ya. Jadi jalani kehidupan ini.
Karena Tuhan menghendaki supaya kita itu tidak lemah, supaya kuat. Jangan sampai galau, jangan membuat kita itu terguncang jiwanya, tapi senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Mengerjakan hal-hal yang positif, mengingat janji Tuhan, mengingat di balik kesulitan ada berkat Tuhan, cari waktu untuk istirahat, jangan begadang ya. Tapi istirahat, jamnya istirahat, jamnya makan. Kemudian ingat, kita nggak sendiri lagi galau ini sendiri, banyak orang juga galau di dunia ini. Dan ingat, setiap masalah itu hanya sementara. Kerjakan yang kecil-kecil, setelah itu kerjakan yang besar. Jangan terlalu banyak menuntut, dan rajin-rajinlah refreshing. Refreshing banyak hal bisa kita lakukan. Terima kasih perhatiannya, Tuhan memberkati. Amin.